warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, apa kabar hari ini? Semuanya baik-baik dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kebaikan kepada kita semua. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, saya ingin mengabsen dulu nama-nama teman kalian yang tidak masuk hari ini. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya. Oh ya, ada yang dispen. Kalau ada yang dispen berarti sisanya masuk semua, oke? Saya kira semuanya masuk dan tidak ada yang sakit. Baik anak-anak sekalian, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui bersama, yang harus kita ketahui bersama, yakni dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian amanah dan jujur. Setelah dapat menjelaskan, kemudian diharapkan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kali ini, selanjutnya nanti pada akhirnya, kita akan mencoba menggunakan aplikasi yang sudah ada di sekolah tercinta kita, ya, yaitu Prakasita Classroom. Nanti kita bisa masuk ke dalam Prakasita, kemudian di dalam itu sudah Pak Guru sematkan beberapa tugas dan nanti bisa dikerjakan. Pelajaran apapun akan diawali dengan pertanyaan pemantik. Ya, setidaknya pemantik ini adalah menggambarkan sedikit tentang materi yang sudah dipelajari. Baik, yang pertama, apakah penting bagi kita bersikap amanah dan jujur? Penting, luar biasa. Ya, kemudian yang kedua, apakah anak-anak sudah berlaku amanah dan jujur hari ini? Terima kasih. Berarti menandakan kalau kalian benar-benar ingin menjadi anak yang baik. Yang ketiga, mengapa anak-anak sekalian harus berlaku amanah dan jujur? Agar dapat dipercaya orang lain, ya. Tentu sikap amanah dan jujur ini adalah salah satu perilaku yang harus kita miliki. Hari ini banyak sekali orang-orang yang sedikit terpenting, ya, yang harus kita ketahui dalam materi kali ini. Sebelumnya di buku paket kalian itu sudah banyak sekali pembahasan tentang deskripsi materi tentang menjadi pribadi amanah dan jujur. Akan Pak Guru singkat dalam sebuah materi yang ada di Smart TV ini. Ya, yang pertama ada jujur. Makna jujur. Apa itu jujur? Berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan ikhlas. Ya, kita tahu bahwa yang namanya jujur itu adalah hal yang paling mahal harganya. Kenapa? Banyak orang yang tidak suka. Kan seperti itu. Dengan kata lain, kesesuaian antara isi hati, ucapan, dan perbuatan. Isi hati di dalam jiwa, ucapan diucapkan lewat lisan, perbuatan lewat perilaku kehidupan sehari-hari. Sehingga semua harus sesuai atau seimbang atau sama, ya. Jadi tidak lain isi hati, lain ucapan, lain tindakan, maka itu termasuk ke dalam suatu hal yang bisa dikatakan tidak jujur. Ya, maka kita sebagai generasi penerus bangsa sudah wajib hukumnya untuk berperilaku jujur. Bisa dipahami? Dalil perilaku jujur yaitu adalah Al-Baqarah ayat 42. Di dalam buku paket tentunya ada lagi yang berbeda. Tetapi pada intinya apa? Semua berbicara sama, yaitu tentang penguatan bahwa perilaku jujur itu tidak boleh ditinggalkan. Ya. Penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Penerapan ini sangat-sangat bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan tentu berada di dalam sekeliling kita. Contoh, bersegera dalam melakukan hal kebaikan. Ada sampah yang tergeletak di sembarang tempat, langsung dipungut, masukkan ke dalam tong sampah. Itu sudah termasuk jujur, ya kan? Kemudian ada lagi sapu berserakan, atau di rumah mungkin piringnya ibu
belum sempat mencuci kamu membantu. Nah, itu sudah perbuatan baik, ya. Mensegerakan dalam hal kebaikan itu juga bagus, ya. Mungkin kalian di rumah, ya, bantu orang tuanya sebelum misalnya nanti sore ketika pulang ke rumah, bantu sapu, bantu cuci piring, bantu menyiapkan makan malam dan lain sebagainya. Masih banyak, ya. Bersegera dalam melakukan hal kebaikan. Ini adalah salah satu penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Bisa dicerna anak-anak sekalian? Nah, ini dia hikmah. Hikmah berperilaku jujur. Ada 4 poin penting setidaknya yang bisa kita temukan dalam hikmah perilaku jujur. Yang pertama, baca. Kejujuran mengantarkan ke surga. Ada yang pernah mendengar hadis alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Maka selayaknya sewajibnya kita untuk berperilaku jujur, karena jujur mengantarkan kita ke dalam kebaikan dan kebaikan mengantarkan kita ke surga. Ya, tentu berperilaku jujur akan mengantarkan kita ke surga. Yang kedua, hidup menjadi tenang dan tentram. Ya, tentu orang yang selalu berperilaku jujur, hidupnya tenang dan tentram. Tidak pernah merasa terganggu sedikit pun. Yang ketiga ini memiliki banyak teman, ya, banyak teman tentunya. Siapa di sini yang sering perilaku jujur, pasti banyak temannya. Sebaliknya kalau yang sering berbohong, sering ngerjain temannya, nah itulah. Kemudian yang terakhir, menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Nama sendiri jadi baik, nama keluarga tentu menjadi lebih baik lagi, dan lingkungan masyarakat juga ikut andil dalam rumahnya sana, oh iya sana itu orang-orangnya baik-baik semua. Nah, misalnya seperti itu, ya. Ini ada 4 hikmah yang bisa kalian pelajari. Berperilaku jujur. Bisa dipahami semua? Amanah ini ada 2 hal yang Pak Guru ringkas dari buku-buku kalian. Yang pertama adalah sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada pihak yang berhak memilikinya. Ini yang kaitannya dengan barang. Tapi kalau dengan perilaku, berarti terpercaya. Ya, bisa dipahami ya. Kalau kalian menemukan suatu barang apapun, temuan-temuan dan bukan miliknya, segeralah untuk mengembalikan ke pemiliknya. Kalau tidak tahu pemiliknya, diberikan kepada yang berwajib, misalnya seperti itu. Ya, kalian menemukan motor di jalan, ya, wah ada motor nih, ya kan? Kalian ingin berbuat baik, motornya dibawalah itu, ya. Nggak taunya itu memang ada orangnya yang sedang ke Indomaret. Hati-hati, ya. Nanti kalian yang dikira maling. Makanya diperhatikan dulu. Ini punya siapa ya? Tengok kanan, tengok kiri dulu. Tapi jangan tengok kanan, tengok kiri kayak maling koyon. Ya. Normal saja. Ya siapa ya? Dilihat dulu. Kalau misalnya kamu kamu kenal, langsung kembalikan. Tidak kenal, tanya sekelilingnya dulu. Ini punya siapa? Punya siapa, kan seperti itu. Kalau dalam aspek perilaku berarti terpercaya. Semua orang di dunia ini yang punya wewenang, yang punya amanah, sekalipun Pak Presiden tentunya memiliki tanggung jawab yang sangat-sangat berat. Walaupun dari yang namanya Pak Presiden sampai yang paling bawah, ya tentunya semua manusia punya amanah. Paling minimal amanah kepada diri sendiri. Dalil berperilaku amanah, ya, surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Ya. Ini surat Al-Mu'minun ayat 8. Sudah pernah membaca ayat ini ya? Sudah, baik, luar biasa. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini dia, penerapan perilaku amanah dalam keseharian. Yang pertama,
melaksanakan tugas sekolah dengan baik. Siapa yang belum melaksanakan tugas sekolah dengan baik? Adakah di sini yang belum melaksanakan tugas sekolah dengan baik? Ada? Ada? Ada tidak? Pasti tentunya tidak ada. Kemudian yang kedua, menyampaikan berita dengan benar. Masih adakah yang suka menjadi buzzer? Buzzer itu yang penting ikut-ikutan. Ada sesuatu hoax, yang penting ikut nge-share, yang penting ikut share. Apa ini? Ada penipu apa? Ikut share tanpa disaring dulu, difilter dulu. Ya, bisa saja seperti itu. Kemudian terakhir, menjaga dan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya, apa yang sudah kita miliki sekarang, alangkah baiknya kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Supaya apa? Mendapat yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Jelas. Ya. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memperoleh kesuksesan hidup. Siapa yang tidak ingin sukses? Tidak ada ya. Siapa yang mau sukses, angkat tangannya. Ya, cek. Tentunya semua ingin sukses, ya. Sukses hidup di dunia maupun di akhirat. Tapi untuk menuju ke akhirat, kita awali dengan di dunia dulu. Nggak mungkin langsung di akhirat. Ya loh, ya bener toh. Kalau kita sudah di dunia dulu, boleh sing apik-apik yang bagus-bagus sangu, nah nanti hadiahnya ning kono di akhirat, seperti itu. Ketika kita sudah bisa melaksanakan ini semua, pasti kita akan mendapatkan kesuksesan. Bisa dipahami? Tugas pada kali ini kita akan mengerjakan sesuatu di dalam aplikasi kita. Ya, ini dia. Ini preview dari akun saya, silahkan kalian membuka HP-nya masing-masing, login ke dalam Prakasita. Nah, silahkan masuk ke menu My Course. Ya, setelah masuk ke menu My Course, di sana ada STS kelas 8, silahkan diklik, kemudian pilih hari Kamis. Biasanya ada tulisan hari Kamis, benar nggak? Nah, yang hari Kamis itu diklik. Oke, semua sudah ketemu ya. Nah, di dalam situ ada soal-soal yang bisa kalian kerjakan, dan ketika kalian sudah selesai menjawab, langsung disubmit, kemudian akan muncul skor yang bisa kalian dapatkan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang silakan dikerjakan ya. Pak Guru beri waktu 15 menit. Mudah-mudahan selesai, nanti langsung keluar skornya. Bisa dipahami semua? Baik, anak-anak sekalian. Baik, silakan. Karena waktu sudah menunjukkan selesainya tugas dan kalian sudah mengerjakan semua, tentu kalian sudah melihat hasil skor kalian masing-masing dalam aplikasi tersebut. Ya, tentu aplikasi kita ini luar biasa. Dari ketika waktu COVID-19 muncullah aplikasi kita ini sehingga bisa digunakan sampai hari ini. Ya, tentunya itu sangat menunjang kegiatan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup pembelajaran, ada refleksi yang bisa kita jawab pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana perasaanmu hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya senang ya, bahagia tentunya karena pembelajaran hari ini sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, apa yang telah anak-anak pahami dari materi pembelajaran kali ini? Amanah dan jujur, betul. Pribadi sikap amanah dan jujur ini sesuatu yang sangat penting. Ya, tentu kalian harus bisa memahami dua sikap yang paling penting. Terakhir, apa hal penting yang kamu pelajari hari ini? Apa hal penting yang kamu pelajari hari ini? menjadi pribadi yang jujur dan amanah. Luar biasa ya, karena ini adalah hal yang harus kita miliki. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya ya.
Terima kasih anak-anak sekalian. Pembelajaran hari ini luar biasa menggunakan aplikasi kita. Dan selanjutnya seperti biasa ada 2 pantun. Ya, siapa yang ingin membacakan? Ya, kamu. Dan terima takwa. Cakap. Jujur dan amanah. Obat-obat yang rasanya manjur. Cakap. Menghilangkan kesabaran. Cakap. Kecil berarti jujur. Setelah dewasa jadi panutan. Jadi panutan. Ya, mudah-mudahan ini membawa kita terus ke dalam orang-orang yang selalu taat kepada ajaran-ajaran yang sudah ada, tentunya di agama kita Islam. Baik, terakhir sebelum saya tutup, ada pertanyaan terkait pembelajaran? Tidak. Alhamdulillah tidak ada. Kemudian sebelum itu mohon maaf bila ada salah kata. Saya doakan kalian menjadi yang soleh-solehah semuanya, bisa membanggakan kedua orang tua, meraih cita-cita yang sangat luar biasa. Dan terakhir saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita.